Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Rohani Suara Gembala, renungan firman yang singkat yang pasti memberkati kita. Kita tetap percaya ya bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata manusia, oleh apa kata dunia. Saudara, tetapi hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Masa depan kita, apapun yang kita kerjakan, semua ditentukan oleh firman Tuhan. Ketika firman berkata, engkau pasti diberkati, engkau pasti berhasil, pasti diberkati. Walaupun mungkin dunia berkata, engkau pasti gagal. Tidak, hidup kita ditentukan oleh apa kata firman. Sebab itu saya berharap kita membuka hati kita, dengar baik-baik firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita. Tuhan tolong kita, saya pribadi, seluruh jemaat Tuhan, saudara saya dimanapun berada, Tuhan urapi kita untuk mendengar, menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ya. Roma pasal 6 ayat 18 berkata begini: kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tahu bersama bahwa dosa itu adalah, Korintus berkata, seperti sengat maut yang punya kuasa untuk mematikan segala sesuatu yang indah di dalam jiwa kita. Dosa punya kekuatan untuk mematikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan hal-hal yang indah, yang baik dalam hati kita, dalam jiwa kita. Bahkan dosa bisa menyebabkan kekosongan jiwa. Karena memang di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 firman Tuhan berkata, iblis itu adalah sumber dosa, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri segala sesuatu yang baik dalam hidup kita dan kemudian membuat jiwa kita mengalami kekosongan dan pada puncaknya mengalami kebinasaan. Saudara, ketika jiwa ini kosong akibat dari dosa yang mencuri sukacita, bahkan mematikan sukacita, saudara, ketika jiwa ini kosong, maka dosa itu, maka si iblis itu menaruh di dalam jiwa kita segala kebencian, segala sesuatu yang buruk, entah itu kebencian, dendam, kepahitan, kenajisan, dengki, iri, dan sebagainya. Semua itu membuat hidup kita begitu menderita, saudara. Kebencian, dendam, orang yang hidup dalam kebencian, dalam kepahitan, dalam dendam, saudara, sangat-sangat menderita. Iblis mau kita seperti itu sehingga sampai pada puncaknya mengalami kebinasaan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa sifat dosa itu mengikat, membelenggu, atau memperbudak. Saudara, menarik. Setiap kali kita berusaha untuk keluar dari dosa itu semakin mengikat. Kita seperti terjebak dalam lumpur dosa. Semakin kita berusaha keluar, semakin terseret ke dalam. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang dapat menolong kita dari dosa itu. Sebab padahal kita sangat membutuhkan pertolongan itu. Tapi ada kabar baik yang luar biasa saat ini. Saudara, Bapa tidak mau, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam perbudakan dosa, hidup dalam penderitaan, sehingga kemudian Dia berinisiatif datang untuk menolong kita. Sebab hanya Dialah satu-satunya yang dapat menolong kita. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Lewat salib, lewat darahnya. Bapak tahu, saudara, darah Yesus itu punya kuasa untuk mematikan dosa. Di dalam Korintus berkata, sengat maut telah dikalahkan. Saudara, telah dimatikan oleh korban Kristus, oleh darah Yesus, darah yang tercurah di salib, sampai kemudian Dia mati dan dikuburkan. Saudara, darah itulah yang mematikan dosa kita. Oleh darah Yesus segala dosa kita disucikan. Puji Tuhan, sebab itu Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa lewat korbannya, lewat penebusannya, lewat darahnya yang tercurah. Sampai saat ini darah Yesus tetap penuh dengan kuasa, mampu menghancurkan dosa. Dosa yang menyebabkan kegagalan, dosa yang menyebabkan ketidakberhasilan, dosa yang membuat sepertinya segala jalan tertutup, dosa yang membuat kita tidak punya pengharapan ke depan, tidak punya masa depan. Dosa itu dimatikan oleh darah Yesus, saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana darah itu bisa bekerja? Darah Yesus itu bekerja. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Di kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Dia sudah selesai menebus dosa kita, menanggung setiap persoalan yang disebabkan oleh dosa. Saudara,
Nah sekarang kita, saudara, tugas kita adalah, saudara, saya baca di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 berkata begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Saudara, yang kita lakukan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya, merendahkan diri. Rendahkan hatimu, datang, sadarlah kita hanya bisa hidup karena Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Kalau tidak engkau gagal terus menderita sampai binasa. Hanya Yesus yang mampu menolong kita. Bagaimana caranya? Kita datang kepada Tuhan, cari wajahnya, merendahkan diri dan kemudian bertobat. Dan Tuhan berkata, saudara, saat kita bertobat, darah Yesus bekerja. Dia mengampuni segala dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan, yang tidak dapat dimatikan oleh darah Yesus. Saat kita datang dengan kerendahan hati mencari Dia dan bertobat. Saudara, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setelah kita datang kepada Tuhan, bertobat, dan Tuhan mengampuni, membebaskan kita dari dosa. Tuhan mau, jadilah hamba kebenaran. Setialah beribadah, setia melayani, setia dalam keluarga kita, setia melayani Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan terus akan menyertai, memelihara kita sampai selama-lamanya. Karena Dia berkata, aku datang memberikan hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau diangkat Tuhan, semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan selalu berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kesempatan ini, izinkan saya dengan rendah hati dan keluarga saya dengan rendah hati mengucapkan selamat Paskah, selamat menikmati kemenangan, kebangkitan di dalam Kristus. Nikahmu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu bangkit di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.